Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal melanjutkan untuk materi SKB CPNS keguruan. Kita udah bahas 1 sampai dengan 4. Jadi kali ini kita bakal bahas materi kelima, pendekatan dan metode pembelajaran. Materi keenam, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dan materi ketujuh, evaluasi pengalaman belajar. Lanjut. Kelima, pendekatan dan juga metode pembelajaran. Adapun beberapa pendekatan dalam pembelajaran itu terdiri dari pendekatan konsep, pendekatan inquiry, pendekatan proses, dan juga ada pendekatan yang lainnya. Sedangkan metode pembelajaran itu juga terdiri di atas metode ceramah, metode tanya jawab, metode karya wisata, dan masih banyak metode lainnya yang bakal kita bahas sekarang. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan konsep. Di sini, penguasaan konsep dan juga subkonsep. Di dalam pendekatan ini, guru itu terlalu dominan. Yang kedua, pendekatan lingkungan, yaitu pendekatan yang mengaitkan lingkungan dalam proses belajar mengajar. Gitu. Yang ketiga, pendekatan inquiry, yaitu pendekatan yang mengendalikan situasi yang dihadapi ketika berhubungan dengan dunia fisik. Dan keempat, ada pendekatan proses, yaitu pengamatan, menafsirkan data, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Nah, di sini yang kelima ada pendekatan interaktif atau interaksi, yaitu pendekatan pertanyaan anak. Memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan. Jadi ada interaksi antara siswa yang pertama, siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, dan juga ke gurunya. Itu interaktif atau interaksi. Yang keempat, pendekatan pemecahan masalah. Masalah yang dibacakan melalui praktikum atau pengamatan. Dan yang ketujuh, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau sering disebut dengan STM. Dan yang kedelapan, pendekatan terpadu atau integrated approach, memadukan dua unsur atau lebih dalam suatu kegiatan pembelajaran. Sudah, selanjutnya kita masuk ke metode. Di sini yang pertama kita bakal temukan metode ceramah, yaitu metode ini sering digunakan ya dalam pembelajaran. Penyampaian bahan pelajaran secara lisan, itu biasanya disampaikan oleh gurunya. Yang kedua, metode tanya jawab. Nah, di sini metodenya pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sudah direncanakan sebelumnya. Jadi ada tanya jawab antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa dan guru menanggapi. Itu adalah metode tanya jawab. Yang ketiga, ada metode diskusi. Metode diskusi ini yaitu metode yang cara pembelajaran dengan memunculkan masalah. Masalahnya itu didiskusikan untuk sekelompok siswa dan dicari dari rumusan masalah dicari apa sih ini penyelesaian dalam masalah ini. Dan yang keempat, metode kooperatif. Siswa berada dalam kelompok kecil 4 sampai dengan 5 orang. Kooperatif atau kerjasama. Lanjut, yang kelima itu kita ada metode demonstrasi. Demonstrasi bukan demon-demon yang di jalanan ya. Demonstrasi di sini berarti memperagakan suatu proses atau suatu kejadian. Dan yang keenam ada metode karya wisata atau widya wisata, yaitu metode yang membawa siswa mempelajari materi di luar kelas, karya wisata gitu. Jalan-jalan atau di luar kelas itu biasanya lebih menarik, atau ke museum, itu metode karya wisata salah satu contohnya. 7. Ada metode penugasan, yaitu memberi tugas-tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Ini lebih sering disebut dengan PR atau pekerjaan rumah. Yang kedelapan ada metode eksperimen. Eksperimen sering disebut dengan percobaan, yaitu untuk menyelesaikan suatu proses belajar mengajar yaitu menggunakan percobaan. Sering disebut atau contohnya kalau dulu
kalian pernah ketemu fotosintesis atau apapun. Yang ke-9, metode bermain peran. Pembelajaran ini dengan cara seolah-olah berada dalam suatu situasi untuk memperoleh suatu pemahaman tentang suatu konsep. Ini biasanya digunakan di dalam belajar bahasa Indonesia atau di pelajaran drama. Selanjutnya yang ke-6, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada efektivitas, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada kontinuitas, dan yang keempat ada fleksibilitas, dan yang terakhir ada relevansi. Di sini, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menurut Asep Heri Hernawan dan kawan-kawan dalam Sudrajat tahun 2007 mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang tadi ya, yang pertama prinsip relevansi. Nah, dalam kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, yaitu berupa tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan juga evaluasi. Sebaliknya, secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, atau sering disebut relevansi epistemologis. Tuntutan dan potensi peserta didik, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat, atau sering disebut relevansi sosiologis. Itu prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, yaitu mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya atau mudah beradaptasi, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasar situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Itu adalah prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, kontinu, berkelanjutan, yaitu kesinambungan, baik secara vertikal ke atas maupun secara horizontal sesama. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang-jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaannya. Yang keempat ada efisiensi. Prinsip efisiensi mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan juga sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Nah, yang kelima adanya prinsip efektivitas, yaitu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Terkait dengan pengembangan kurikulum, terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Dan yang E. Menyeluruh dan berkesinambungan. Sedangkan yang F. Belajar sepanjang hayat. Yang G. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 7. Evaluasi pengalaman belajar. Nah, evaluasi itu merupakan proses yang sistematis. Artinya, dalam pengajaran kegiatan ini tentu direncanakan berkesinambungan dari awal hingga akhir pelaksanaan program. Evaluasi biasanya di akhir. Nah, di sini yang A, evaluasi merupakan proses untuk memperoleh seberapa jauh pengalaman belajar berkembang dan terorganisasi yang benar-benar menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang B, evaluasi merupakan proses yang sistematis, artinya dalam pengajaran kegiatan ini tentu direncanakan berkesinambungan dari awal hingga akhir pelaksanaan program. Yang C, dalam evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data yang nantinya akan diolah dan dihasilkan akan dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. D. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Dengan demikian, evaluasi dapat berfungsi. Yang pertama, fungsinya adalah
Mengetahui kemajuan, perkembangan, dan keberhasilan siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hasil evaluasi ini diperoleh untuk dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga, sebagai sumber informasi atau data bagi pelayanan BK kepada siswa. Yang keempat, untuk pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Belajar Indonesia pamit.